Hai semua, perkenalkan saya Bapak Untung Simalango. Saya dapat dihubungi melalui email berikut ini. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi promosi. Pada materi kelas 10, kita sudah mengenal promosi, yaitu merupakan variabel dari marketing mix atau bauran pemasaran. Apa kalian masih ingat mengenai marketing mix? Marketing mix terdiri dari 7P, yaitu product, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Untuk memulai marketing mix, perlu adanya riset pasar. Riset pasar adalah meliputi kegiatan desain, pengumpulan, analisa, dan pelaporan yang disusun secara sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dengan melakukan riset pasar, maka bagi pelaku usaha perlu memperhatikan kriteria riset pasar. Kriteria riset pasar yang pertama adalah relevan, yaitu menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk merespon tantangan atau menyelesaikan masalah pemasaran yang dihadapi oleh pelaku usaha. Yang kedua, tepat waktu. Hasil penelitian harus selesai dengan tepat pada waktunya. Yang ketiga, efisien. Setiap riset pemasaran harus memberikan nilai tambah lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. Yang keempat, objektif. Agar hasil penelitian berkualitas baik sehingga kesalahan terinterpretasi dapat dihindari. Oke, dari sini sudah ingat ya. Lalu kita akan coba artikan promosi itu apa ya? Jadi, promosi secara umum adalah usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk dan jasa yang dihasilkan, atau untuk menyampaikan berita tentang produk dan jasa tersebut. Oleh karena itu, maka perlu adanya strategi promosi. Secara definisi menurut Cravens dalam Nanang Budianas di tahun 2013, strategi promosi adalah perencanaan dan pengendalian komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan demikian, strategi promosi pada umumnya terdiri dari langkah yang berurutan yang dimulai dari periklanan, kemudian dilanjutkan dengan bentuk promosi lainnya, yaitu personal selling, promosi, publisitas. Setelah menentukan strategi, kita akan belajar tujuan promosi. Nah, tujuan promosi adalah yang pertama, memberikan informasi. Bertujuan untuk, misalnya, kita punya produk yang diluncurkan menggunakan teknologi yang belum biasa dikenal oleh pelanggan, atau produk dan jasa yang kita perkenal tersebut menggunakan konsep yang baru. Yang kedua, mengubah sikap dan keyakinan atau perasaan. Tujuan ini disampaikan mesti melibatkan data, semisalnya adalah hasil survei pengujian lab, sehingga konsumen jadi lebih yakin. Yang ketiga, menstimulasi agar pelanggan melakukan pembelian. Cara ini dapat dilakukan dengan memberikan hadiah sampai batas tertentu, memberikan contoh produk, kupon, door prize, program trade-in, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan dengan teknik promosi. Teknik promosi adalah merupakan bentuk penerapan dari variabel promotion mix, yaitu periklanan, personal selling, publisitas, promosi penjualan, dan direct marketing. Kita mulai dari yang pertama, periklanan. Komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya yang melalui berbagai media yang dilakukan oleh pelaku usaha, lembaga non-laba, serta individu-individu. Contohnya adalah iklan televisi, iklan radio, iklan majalah. Yang kedua, personal selling.
Interaksi antara individu saling bertemu muka yang dirujukan atau untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Contohnya, door to door, mail order, telepon selling, dan direct selling face to face. Yang ketiga, publisitas. Cara biasa yang dilakukan oleh penguasa untuk membentuk pengaruh yang secara tak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk tersebut di media massa. Contohnya menggunakan bantuan media majalah. Yang keempat, promosi penjualan atau self promotion. Kegiatan ini dilakukan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah melihatnya, dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu. Contohnya adalah pemberian kupon, hadiah, undian, dan peragaan. Yang kelima, direct marketing. Pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media transaksi. Contoh promosi ini adalah menggunakan salesman dan sales guild. Yang keenam, promosi online. Proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam menawarkan produk barang atau jasa yang dikenalkan atau diiklankan melalui media online. Contohnya adalah menawarkan produk barang menggunakan media YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini dapat disimpulkan. Yang pertama, promosi merupakan salah satu dari mix marketing. Yang kedua, strategi promosi dimulai dari pengiklanan suatu produk. Yang ketiga, teknik promosi memiliki 5 variabel. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.